Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru tentunya berkaitan dengan tahapan persiapan untuk pelaksanaan seleksi P3K tahun 2023 yang berkaitan dengan rakor yang sudah dilaksanakan oleh Kemendikbud. Karena khusus di video ini kami akan membagikan tahapan persiapan untuk seleksi P3K Guru. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terkait dengan untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2023 yang mana sekarang sudah tanggal 26 Juni. Nah, berdasarkan dari surat edaran yang sudah disebarkan oleh Kemendikbud ataupun rapat koordinasi pemenuhan kebutuhan formasi P3K Guru itu sudah selesai Bapak Ibu ya, karena terakhir adalah pada tanggal 25 Juni 2023 kemarin. Ini sesuai dengan yang diposting Prof. Nunuk Suryani 3 hari yang lalu, mana beliau kembali membuka rakor pemenuhan formasi P3K Guru di Region Timur Surabaya, dan ini adalah rakor terakhir di putaran ini. Nah, di sini dihadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan untuk menjawab keraguan Pemda sehari penuh. Nah, semoga semua terjawab dan usul informasi bisa maksimal. Jadi, untuk tahapan kegiatan rapat koordinasi pemenuhan formasi kebutuhan untuk P3K Guru tahun 2023 ini sudah selesai Bapak Ibu. Tentunya kita menunggu terkait dengan berapa formasi yang diusulkan Pemda, begitu pula dengan regulasi seleksi yang akan digunakan di tahun 2023 ini. Nah, berkaitan dengan untuk pelaksanaan juga, di sini kita dapatkan bocorannya Bapak Ibu di salah satu postingan di BKPSDM instansi daerah Bapak Ibu, yaitu di sini, yaitu di BKPSDM Sarolangun. Nah, di sini ada postingan yang menyampaikan bahwasanya dari hasil rakor kemarin Bapak Ibu ya, rapat koordinasi pemenuhan formasi P3K Guru pada instansi daerah tahun 2023 itu membahas yang pertama Bapak Ibu meliputi anggaran penggajian P3K jabatan fungsional guru, kemudian penyelesaian perhitungan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Nah, kemudian mekanisme seleksi untuk formasi tahun 2023 akan menggunakan CAT. Nah, seleksi tahun 2023 ini direncanakan dimulai pada Agustus sampai November 2023 setelah penetapan formasi oleh Kemenpan RB. Jadi bocoran terkait dengan untuk pelaksanaannya sendiri Bapak Ibu mungkin saja dimulai pendaftaran itu dari Agustus dan pelaksanaannya sampai dengan November 2023. Jadi setelah rakor ini tentunya nanti akan ada penetapan formasi oleh Kemenpan RB dan juga pastinya akan kita lihat regulasi biasanya Permenpan RB ini ya Bapak Ibu, ataupun mengenai juga aturan-aturan juknis yang lainnya terkait untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2023 ini. Nah, di sini juga kita dapatkan postingan terkait dengan rakor koordinasi tersebut, yaitu pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru di BKD Kalimantan Barat Official. Nah, di sini disampaikan juga adapun tujuan hasil yang diharapkan dari kegiatan rakor tersebut yaitu adanya pemahaman tentang tahapan dan mekanisme pelaksanaan seleksi CP3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Nah, ini tentunya mekanisme pengadaan P3K yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan formasi tahun 2022. Jadi jelas Bapak Ibu ya, ada perbedaan dari tahun 2022 dengan 2023 nantinya, yang mana tadi itu menggunakan CAT salah satunya. Kemudian yang kedua itu tersampaikannya data formasi P3K Guru pada instansi daerah tahun 2023, dan yang ketiga penjelasan bagaimana alokasi anggaran untuk penggajian P3K Guru melalui DAU. Nah, kemudian dibahas juga yaitu penjelasan teknis PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan, dan yang kelima pemenuhan formasi P3K Guru tahun 2023 karena masih terdapat kuota formasi guru yang sudah disiapkan pemerintah pusat namun masih belum sepenuhnya diusulkan. Nah, itu Bapak Ibu sedikit bocoran kita dapatkan untuk yang dibahas dalam rapat koordinasi pemenuhan jabatan fungsional guru Bapak Ibu tahun anggaran 2023. Nah, ini dia sedikit potret ataupun slide yang dipaparkan
pada saat rapat koordinasi. Nah, ini menjelaskan penyaluran DAU penggajian formasi P3K itu April, Mei, Oktober, November, Desember. Nah, di sini Bapak Ibu ya, tangkapan layarnya yang kita dapatkan untuk pembagian dan penggunaan alokasi DAU Bapak Ibu. Itu untuk kebijakan pemenuhan kebutuhan P3K guru. Nah, untuk slide ini sendiri mengenai alur seleksinya ataupun mekanisme seleksinya, kita dapatkan juga Bapak Ibu bahwasanya yang membedakan di tahun 2022 dengan 2023, untuk di tahun 2023 ini hanya dua mekanisme ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah penempatan bagi guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas. Kemudian yang kedua yaitu seleksi menggunakan CAT, baik itu untuk THK2, honorer, lulusan PPG, dan non-ASN. Nah, untuk setelah itu Bapak Ibu, bagi yang seleksi menggunakan CAT, nanti tahapannya setelah seleksi menggunakan CAT akan ada juga proses wawancara. Nah, untuk alurnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita lihat setelah penempatan, jika masih tersedia formasi tadi di sini. Nah, kuncinya jika masih tersedia formasi, maka lanjut ke seleksi menggunakan CAT. Yaitu seleksi CAT di sini dilaksanakan Paselnas, yaitu untuk yang THK2, honorer masa kerja di atas 3 tahun. Materi kompetensi itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan berlaku. Kemudian kelulusan seleksi kompetensi itu ditentukan nanti di sini tertulis 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Nah, setelah itu baru nanti seleksi wawancara yang dilaksanakan pejabat pembina kepegawaian. Nah, untuk yang peserta lulusan PPG dan non-ASN, itu materi kompetensi terdiri kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural. Nah, setelah itu nanti kelulusan seleksi kompetensi ditentukan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan sisa formasi dan kebutuhan yang tersedia. Nah, itu Bapak Ibu gambaran sedikit mengenai mekanisme seleksi yang digunakan di tahun 2023 nantinya. Jadi yang pertama tetap yaitu untuk penyelesaian P1 terlebih dahulu, yaitu penempatan. Oke Bapak Ibu, itulah informasi singkat dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.